Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raini Mani, guru kelas 5 di Miss Aran Siguangguang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPTK Winsu Samarinda. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Miss Aran Siguangguang pada kelas 5 dengan materi pokok perubahan kenampakan alam. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baiklah, apa kabar semuanya? Siapa tadi pagi sudah sarapan? Siapa yang belum? Jadi kalau sebelum berangkat sekolah, usahakan sarapan pagi supaya tidak sakit perut. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita membaca doa dulu. Coba Pak Is pimpin doanya ke depan. Ikuti nanti sama-sama ya. Semangat ya. Ya, Umi. Mari kita berdoa. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kembali tempat duduknya. Terima kasih anak ya. Nah, coba rapikan dulu mejanya semuanya. Rapikan biar belajarnya biar semangat. Oke. Sekarang Umi absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alif? Kemana dia? Sakit? Nanti kalau jumpa bilang ya, jangan absen lagi ya. Berarti hadir semua selain Alif kan? Hadir. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka marilah dulu kita supaya semangat menerima pelajaran, kita bernyanyi sebentar. Ikuti nanti Umi ya. Apa nanti Umi bilang kalian menjawab? Oke. Coba semangat ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Bagus. Nah, hari ini kita belajar IPA. Ya, yaitu bumiku malang, bumiku sayang, bumiku malang. Nah, kita udah sering belajar IPA. Nah, materi kita hari ini yaitu perubahan kenampakan alam. Nah, jadi, perubahan kenampakan alam ini perubahan pada permukaan bumi. Nah, kita tinggal di permukaan bumi. Jadi, di permukaan bumi ini sering terjadi berbagai faktor, yaitu ada faktor alam, faktor manusia. Coba dulu, siapa bisa menyebutkan terjadinya faktor alam? Karena faktor alam ini adalah sebuah bencana Nah, coba siapa bisa menyebutkan salah satu contoh faktor alam? Apa? Pak Is? Bagus. Tepuk tangan. Kalau dia faktor manusia ataupun faktor buatan manusia. Siapa lagi? Jangan cuma Pak Is. Siapa lagi? Apa? Apipah? Kebakaran. Bagus, tepuk tangan.
Jadi, faktor alam ini sering terjadi itu karena tidak ada campur tangan manusia, ya, itu datang sendiri. Kalau Allah udah menghendaki, terjadi. Tidak bisa kita menghalang. Nah, kalau dia faktor buatan manusia, contohnya salah satunya apa? Kebakaran. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Karena ulah manusia. Contohnya apa? Kenapa bisa terjadi kebakaran? Iya, kenapa? Karena membakar hutan sembarang. Misalnya dia membakar hutan pada musim kemarau. Nah, apalagi? Banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena membuang sampah sembarangan. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarang supaya lingkungan kita sehat. Jadi antara dua ini ada faktor alam sama faktor buatan manusia, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kalau dia bencana alam, apa dampak negatifnya? Coba tunjuk tangan, siapa bisa menjawab? Contohnya gunung meletus. Itu kan faktor alam. Apa dampak positifnya? Contohnya tanah menjadi subur. Kemudian timbullah sumber air, mata air baru. Itulah dia dampak positifnya. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya, contohnya nyawa manusia banyak yang hilang. Itu karena tsunami. Kemudian longsor gempa bumi, ya, banyak korban. Jadi itulah dampak negatif dari faktor A. Kalau dia dampak faktor buatan manusia, coba siapa bisa tunjuk tangan? Contohnya kebanjiran, apa dampak negatifnya? Kalau kebanjiran? Bukan. Rumah kita kebanjiran sehingga banyak rusak barang-barang. Kemudian jalan pun tidak bisa bebas melalui, misalnya kendaraan. Kalau terjadi banjir. Itu tadi dampak apa? Dampak buatan manusia. Dampak negatif. Ya. Kalau dia dampak positifnya apa? Misalnya banjir, Sakira. Ada dampak positifnya, belum banjir. Kalau dampak buatan manusia, dampak positifnya apa? Bisa membuat pembangkit tenaga listrik. Bisa diolah oleh manusia. Jadi itulah tentang faktor alam dan faktor buatan manusia. Jadi kita tidak boleh, walaupun kita dikasih Allah itu Tuhan di sini, kita bebas melakukan apapun, tidak boleh kita sembarangan. Misalnya menebang pohon, membuang sampah. Jadi kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Jadi itulah tadi tentang faktor alam dan faktor buatan manusia. Jadi kita harus saling menjaga. Nah, sekarang coba dulu ke depan. Sakira sama Saripah, maju ke depan. Coba nanti kamu tunjukkan yang mana di sini faktor alam dan mana faktor buatan manusia. Maju ke depan. Udah, sini pegang. Oke, sini Sakira. Oke. Udah, maju ke sana. Lurus, naik ke atas. Coba, siapa bisa menunjukkan ke depan yang mana di situ faktor alam? Contoh faktor alam. Bencana alam. Coba siapa? Zahra, silakan ke depan. Faktor alam ya, bencana alam. Tunjukkan mana gambarnya. Oke, apa itu namanya? Erupsi. Oke, tepuk tangan. Kemudian siapa lagi bisa menunjukkan faktor buatan manusia? Zahra, silakan duduk. Siapa ke depan? Fikri, maju ke depan. Tunjukkan faktor buatan manusia.
Tunjukkan gambarnya. Yang mana? Oke, apa namanya? Kebakaran. Ke depan kamu hadapnya. Apa namanya, Fikri? Kebakaran. Oke, kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan. Nah, udah? Jadi di sini udah tertera. Di sini ada faktor alam. Mana tadi faktor alam ada di sini? Ini apa ini? Gunung meletus. Kemudian erupsi, debu ya. Kemudian ini faktor buatan manusia, kebakaran, banjir dan tanah longsor. Jadi inilah dia, anak-anak Umi udah bisa membedakan mana faktor buatan manusia dan mana faktor alam. Silakan duduk kembali, nak. Kemudian lebih jelasnya lagi, coba perhatikan, ya. Coba perhatikan lagi ke depan biar lebih jelas. Coba lihat ke depan. Biar kamu bisa membedakan mana faktor alam dan mana faktor buatan manusia. Coba perhatikan ke depan. Sudah bisa melihat? Bisa, Umi. Di situ sudah nampak mana di situ perbedaan faktor buatan manusia dan faktor alam ya. Coba dulu sama-sama sebutkan. Saya tanya dulu ya. Oke, perhatikan ke depan. Simak ya anak-anak. Udah? Udah melihat tadi kan? Nah, jadi sudah bisa membedakan mana di situ faktor alam ataupun bencana alam dan faktor ulah manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak boleh sembarangan melakukan aktivitas apalagi kalau dilarang oleh pemerintah. Oke, jadi sebelum kita selesai pembelajaran kita melaksanakan dulu menjawab soal-soal ya. Oke. Oke, nanti dikerjakan ya. Semuanya dijawab ya. Umi bagikan dulu ya. Dijawab. Ya. Nah, ambilkan pulpennya masing-masing. Dijawab ya, dilingkari ya. Dipilih mana yang benar. Dibaca dulu, dijawab mana yang paling mudah, ya. Udah? Gak apa-apa itu. Siapa lagi yang belum mendapat? Sudah semua? Nah, coba dijawab yang mudah dulu dijawab, dikerjakan ya.
Nah, pikir coba bacakan. Baca. Dibaca, dibaca. Semuanya dijawab ya. Ya, bagus. Alpi. Siapa sudah siap? Ada yang sudah siap? Rido dijawab, Rido. Bagus duduknya. Tapi. Yang mudah dijawab ya. Ada yang nggak mengerti? Ada? Kalau tidak mengerti ditanyakan sama Umi ya. Apa? Ada pulpennya. Nah, dijawab yang penting dibaca dulu, baru dipilih salah satu mana yang benar. Curah itu kayak nantilah kau satu. Yang lain aja. Jangan. Dikerjakan. Ya, dibaca dulu mana yang mudah. Siapa yang tidak mengerti bisa ditanyakan kepada Umi ya. Iya, kerjakan, lingkari. Udah? Oh, kenapa? Jangan ini. Dibaca dulu ini. Mana nomor 1? Ini. Pilih dia salah satu mana yang benar. Ya, lingkari. Udah? Siapa yang sudah siap? Kalau sudah siap bisa dikumpul ke depan. Ya? Udah bisa dikumpul ya? Sini. Udah bisa dikumpul, ya? Kumpul kembali. Semuanya ya. Udah. Nah, udah semuanya kan?
Ada lagi yang belum mengumpul? Udah semuanya? Gimana tadi soalnya? Mudah? Gampang? Oke, bagus. Kalau begitu kalian sudah mengerti. Jadi Ubi tanya lagi, siapa yang belum paham ataupun belum mengerti materi kita tadi? Coba siapa ingin bertanya? Silakan. Tentang apa yang belum mengerti? Bisa bertanya. Siapa belum mengerti? Sudah semua mengerti? Sudah paham? Sudah? Oke, bagus. Jadi pembelajaran kita tentang perubahan penampakan alam sampai di sini dulu ya. Ada yang belum paham? Ada? Ada lagi? Oke, bagus. Berarti udah semua mengerti ya. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang perubahan penampakan alam. Jadi nanti minggu berikutnya lagi kita lanjut pembelajaran kita ya. Lihat nanti halaman 100, 101 sampai 102 di situ kelanjutan pelajaran kita. Kamu baca ya. Udah dibaca. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita sama-sama dulu baca doa. Sekarang kita baca doa Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti setelah selesai dari sini, silakan kembali dipelajari materi kita ya. Jangan lupa belajar di rumah. Tetap dibuka bukunya, dipelajari ya. Jadi Umi tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.